Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo semua teman-teman. Baiklah, akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hayati, perwakilan dari webinar ini, selaku host sekaligus ketua penyelenggara webinar ini. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah dilimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar kewirausahaan, informasi dan komunikasi Universitas Semarang. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar, di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk meningkatkan. Kami akan sebentar. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengaku mata kuliah kewirausahaan, yaitu Ibu Natalia Sari Pujiastuti, dan para pembicara yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini, yaitu narasumber pertama yang bernama Mbak Isna, dan juga pembicara kedua yang bernama Mas Tri. Kami menyadari bahwa penyelenggara seminar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, penyelenggara administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga peserta seminar mendapat manfaat yang besar dari kegiatan ini, sehingga mampu mewujudkan atmosfer yang baik dan bisa menerima diri selaku moderator webinar ini.
Terima kasih. Oke, Mas Fajar. Halo. Terima kasih Kak. Jadi sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada para narasumber, para peserta yang sudah hadir. Sebelum masuk ke mungkin video sambutan yang dari kami. Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan para narasumber seminar daring kewirausahaan, sungguh sangat luar biasa. Saya secara pribadi ataupun juga sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, sebagai yang pemberi tugas ini mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena rekan-rekan sekalian para narasumber berkenan untuk ikut serta berkontribusi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, atau mungkin berbagi aspirasi yang tentu saja sangat bermanfaat bagi para mahasiswa pengampu mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Demikian juga saya ingin menyapa para peserta dari webinar yang sangat antusias mengikuti kegiatan webinar ini. Dan tentunya saya juga ingin mengapresiasi kepada panitia pelaksana kegiatan seminar daring kewirausahaan yang sangat gigih menyelenggarakan kegiatan webinar atasan pelaksanaan perkuliahan selama pandemi. Dan saat ini kegiatan webinar bisa dilaksanakan dan yang ada di USM FTIK. Semoga bisa juga mendapatkan inspirasi dan pengalaman untuk bisa memandu dan memoderatori kegiatan seminar daring kewirausahaan ini dengan sangat baik. Adapun saya ingin menyampaikan bahwa seminar daring ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akhir yang harus dicapai oleh para mahasiswa pengampu kewirausahaan kelas saya. Tapi tidak hanya itu, saya harap semoga dengan berinteraksi langsung para narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya, Anda akan terinspirasi sehingga bisa suatu saat kelak menjadi entrepreneur yang lebih kreatif dan lebih inovatif dan tentunya bisa berkontribusi positif bagi sesama manusia ataupun juga bagi bangsa dan negara ini. Dan panjang lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para moderator, para peserta seminar daring, dan juga panitia penyelenggara. Akhirnya, selamat mengikuti seminar daring kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nanet. Jadi beliau adalah dosen dari mata kuliah kewirausahaan yang dimana teman-teman panitia sedang menjalankan kuliah itu. Oke, sebelum masuk saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar yang saat ini kebetulan moderator di webinar Start Experience Be Great Entrepreneur ini. Kebetulan juga saya tergabung di dalam Biz Club yang merupakan salah satu wadah saya untuk belajar tentang kewirausahaan gitu. Jadi sedikit cerita, 1 tahun yang lalu
Biz Club ini berdiri sejak 1 tahun yang lalu dengan founder Bu Nanet sendiri. Jadi beliau yang mau membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya kepada teman-teman yang tergabung di dalam Biz Club ini. Jadi buat teman-teman atau mungkin peserta yang tertarik untuk ikut Biz Club bisa cek di Instagramnya Biz Club di bizclub.id. Jadi sekian pembukaan dari saya. Saya akan langsung menyapa narasumber pertama kita hari ini, ada Isnaini Nur Rahmawati. Halo Kak Isna. Halo. Oke. Suaraku kedengar jelas ya Kak? Dengar. Oke, mungkin bisa langsung ke materinya Kak Isna aja dulu, karena saya nggak usah lama-lama, jadi monggo Kak Isna betul dan tempat di silahkan. Terima kasih. Oke. Siap. Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada panitia dan juga Ibu Pembina Biz Club ya. Tadi dan juga atas waktu ada tentang layanan sedikit kayak nanti mungkin harapan bisa memberikan gambaran tentang apa sih entrepreneurship gitu, bagaimana cara membangun bisnis, apa yang harus dipersiapkan. Biasanya teman-teman milenials itu tuh pada gejolaknya tuh benar-benar pengen jadi pengusaha gitu, tapi bingung mulainya seperti apa, harus seperti apa, dan sebenarnya tuh yang udah terjun ke sana tuh pengalamannya seperti apa. Itu penting banget untuk memulai mempertimbangkan benar-benar bisa nggak sih kita terjun ke dunia bisnis gitu kan. Karena memang bisnis itu menurut saya itu magic. Bisa dibilang luar biasa keren, tapi juga benar butuh effort yang luar biasa. Nah, nanti depan saya akan sedikit sharing, yang mungkin nggak terlalu hebat-hebat aja lah, cuman sekadar saya apa yang pernah saya alami gitu, selama tahunan untuk menjalankan bisnis gitu. Dan terutama terima kasih kepada yang semangat untuk belajar juga mengenai bagaimana membangun bisnis, dan itu menjadi bekal yang luar biasa sih gitu. Awal-awal teman-teman udah mau join di webinar ini, itu udah menjadi bekal, menjadi berani untuk memulai dan untuk menekan semangat dan juga action kayak gitu. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu, dan saya tuh Isna Nur Rahmawati, tapi biasanya dipanggil Isna, atau ada juga yang manggil saya Iis. Saya alumni S1 Matka Undip. Jadi, wow, matematika gitu ya, matematika menjadi seorang pebisnis gitu. Ya memang saya suka gitu kan, awalnya saya suka, makanya juga banyak yang bertanya, kenapa kok dari matematika gitu, kok bisa gitu. Ya semua bisa menjadi bisnis gitu. Anak teknologi, informasi, dan komunikasi gitu kan. Teman-teman ini juga semuanya bisa menjadi pebisnis. Pebisnis itu memang unik. Mereka tuh nggak mandang ras atau Anda berasal dari mana gitu. Semuanya itu bisa menjadi pebisnis. Asalkan Anda memulai dari nol bersama teman-teman yang awalnya adalah jebolan dari PKM. Jadi dulu ikut PKM, kemudian diteruskan menjadi bisnis yang sebelumnya gitu. Dengar, mohon maaf itu ada yang ini ya, apa nggak di-mute ya? Takut nanti tabrakan suaranya. Minta tolong menit ya. Yang lain di-mute aja. Ya, sambil lanjut ya. Lanjut ya. Ini kontak-kontak saya, misalkan teman-teman ada yang mau sedikit sharing atau nanya-nanya gitu, boleh banget. Saya sangat terbuka pada teman-teman millennials khususnya yang mau belajar gitu. Saya nggak punya banyak pengalaman juga, tapi seenggaknya saya pernah terjun di dunia yang benar-benar dari nol membangun bisnis. Mungkin ada yang bisa saya sharing gitu.
Nah, ini menjadi orang sukses itu memang kayaknya cita-cita dari semua orang ya. Sukses apartemen dan segala macamnya, atau sukses dari teman-teman bisa diartikan sebagai, oh saya punya bisnis aja udah kelihatan sukses, aku udah merasa sukses Mbak. Itu semua masing-masing gitu. Tapi untuk mencapai sukses ini itu benar-benar butuh effort, kerja keras, kerja cerdas, ulet, telaten, dan benar-benar harus fokus menggunakan waktunya ke arah situ gitu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa mencapai kesuksesan sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing gitu. Impian kita sukses seperti apa itu teman-teman. Tapi sukses itu pilihan. Tapi gagal itu adalah proses. Jadi ketika mencapai sukses itu banyak kendala-kendala, terus banyak juga kegagalan yang terjadi. Ini dihujat kayak gitu oleh netizen dan segala macamnya, itu udah biasa, apalagi di dalam dunia bisnis gitu. Nah, dalam dunia bisnis itu luar biasa magic gitu. Kita bisa mengatur kita mau pendapatan berapa, kita bisa hidupkan skill bisnis kita seperti apa, sebesar apapun, tapi juga kita bisa menghancurkan bisnis kita sendiri. Jadi memang itu sesuai dengan pilihan kita masing-masing gitu. Nah, gimana sih Mbak kok bisa ya bisnis-bisnis itu banyak yang mati gitu kan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kondisi apa yang akan membuat produk teman-teman tuh akan tidak laku gitu kan. Itu harus dianalisis resiko-resikonya dan juga kendala-kendalanya. Nah, ketika teman-teman udah menemukan produk yang benar-benar bisa tahan banting dalam segala kondisi, itu teman-teman konsisten aja di situ. Nggak usah pikirin itu income-nya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit kalau teman-teman bisa konsisten, itu akan bisa berkembang banget gitu loh. Orang ada contoh satu aplikasi di Semarang, itu dia itu hanya jualan sayur gitu. Jualan sayur tapi by aplikasi. Nah, dia awalnya cuma dari sedikit income sedikit. Padahal dia jualan sayur gitu. Banyak juga yang jualan sayur kan. Tapi dengan konsep dan juga kepercayaan dirinya, dia bisa sampai sustain sampai sekarang, hingga akhirnya penggunanya udah sampai ribuan mungkin, atau mungkin ratusan ribu pengguna gitu. Dan itu memang proses gitu. Sekarang aja udah 3 tahun beliau udah bisa sustain gitu, udah bisa tersistem bisnisnya. Itu memang proses gitu dan harus konsisten. Jadi teman-teman harus fokus lah, jangan ganti-ganti bisnis ketika satu produk yang teman-teman pikirkan itu masih belum stabil. Ketika udah stabil, boleh teman-teman bisa buka lagi bisnis baru kayak gitu. Nah, nih contohnya adalah saya sendiri tuh gagal dapat materi ketika saya masa kuliah. Nah, kebetulan teman-teman bisa langsung mempraktekkan ya, karena dulu saya mulai dari berbagai macam jenis ide bisnis, tapi gagal karena saya kurang fokus. Ya, bisa dilihat di layar bahwa saya mulai dari es krim, mie gitu kan, wedang, bahkan kerajinan-kerajinan gitu. Akhirnya di tahun 2018 saya mulai fokus di hidroponik, kemudian berkembang hingga akhirnya menjadi startup yang idenya itu di hidroponik gitu. Dan ini masih terus bisa berlanjut untuk dikembangkan gitu. Karena memang ketika kita udah terjun di bisnis, kita akan didongkrak untuk pikirannya tuh selalu terbuka, selalu fleksibel gitu dengan keadaan gitu. Nggak bisa kita stuck dengan prinsip kita aja sendiri tanpa memikirkan keadaan lingkungan yang sudah berubah gitu. Dan bisnis itu tantangannya ada di situ. Gimana kita bisa mencapai bisa memekakan diri gitu, peka dengan lingkungan, yang itu akan mempengaruhi dengan evaluasi produk-produk kita untuk bisa disesuaikan dan bisa tetap laku gitu loh. Nah, ini salah satu kegagalan saya dan saya sedikit menyesal karena saya baru tahu ilmunya itu baru setelah saya lulus gitu. Jadi harusnya kalau saya udah tahu, saya udah bisa stabil, mungkin udah lulus kuliah, saya udah ongkang-angkung gitu. Udah tinggal ngawasin gitu kan. Tapi ya nggak menyesal juga karena memang semua itu butuh proses gitu. Dan saya baru tahu setelah lulus, saya langsung fokuskan itu. Nah, untuk teman-teman yang udah tahu, silakan dipraktekkan langsung ya. Jadi jangan sampai membuang waktu yang benar-benar sangat sangat eman-eman gitu loh, sangat
harusnya udah teman-teman lulus kuliah tuh sudah bisa menikmati hasil kerja keras usaha bisnisnya teman-teman, malah belum stabil gitu gara-gara teman-teman mungkin pindah-pindah ide, ini sekarang lagi tren ini, ikut ini kayak gitu. Sebenarnya nggak harus tren-tren banget ketika memang kita udah punya satu produk yang jelas, itu tinggal dikembangkan diversifikasinya aja, macam-macamnya gitu, atau mungkin jenis pelayanannya yang diubah, tapi jangan mengubah produknya. Ketika memang teman-teman udah menemukan satu produk yang itu bisa harus mulai latih ini dari masa-masa kuliah, di mana komunikasi teman-teman harus baik, harus apa ya, seenggaknya teman-teman kalau ngobrol sama orang baru itu bisa nyambung. Ketika teman-teman ngobrol sama teman baru yang baru kenal, itu bisa ada feel gitu, dan teman-teman bisa menyesuaikan diri gitu, dan dia juga nyaman yang diajak ngomong. Itu menjadi salah satu nilai plus teman-teman di bidang komunikasinya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman panitia pasti lebih paham lah bagaimana komunikasi itu yang baik gitu kan. Dan selain komunikasi kita juga harus percaya diri. Ketika menjadi pebisnis, tapi apa ya, merasa diri kita itu kurang, selalu merendahkan diri kita sendiri, itu tuh akan menjadi efek yang negatif untuk bisnis kita sendiri gitu. Jadi percaya diri sini tuh sebenarnya untuk menjual. Bagaimana kita bisa menjual produk kita dengan kita juga harus menjual diri kita sendiri gitu. Dalam artian menjual ini adalah kita menunjukkan potensi-potensi kita, kelebihan-kelebihan kita untuk bisa menjadi nilai plus di mata lawan bicara kita juga gitu. Dan ini menjadi penting karena kita berhubungan dengan banyak orang yang baru, yang itu bisa disebut dengan customer gitu kan. Kita nggak bisa milih-milih customer mana-mana yang kita kenal aja, ya itu nggak bisa dalam bisnis. Kita harus malah cari customer baru yang itu kita bahkan nggak tahu daerah mana, kita harus olah ke sana, kita harus riset ke sana gitu kan. Dan itu menjadi soft skill yang paling juga harus ada gitu ketika dalam diri teman-teman yang ingin menjadi pebisnis gitu. Dan leadership jelas teman-teman membangun bisnis harus tahu, harus bisa mengontrol dan juga memimpin minimal ya diri sendiri. Karena di bisnis itu luar biasa, kendala-kendalanya luar biasa banget, dan itu tuh menjadikan bumerang untuk diri kita sendiri ketika kita tidak bisa memimpin atau mengontrol diri kita sendiri. Dengan adanya kepemimpinan ini, teman-teman juga perlu karena kita nanti ke depannya pasti juga ada butuh karyawan, harus bekerja dengan mitra atau partner dan segala macamnya gitu kan. Dan itu butuh soft skill leadership agar supaya tetap bagus komunikasinya juga, dan di situ sistemnya juga baik gitu. Dan relasi ini lagi-lagi penting karena ketika kita mau membuka pasar gitu, kita akan mencari customer, kita perlu relasi gitu. Setidaknya minimal kita punya relasi dari teman kita. Jadi teman kita nanti bisa ngasih info-info, baiknya gini-gini, mungkin dia udah pernah ngalamin itu, kita coaching ke dia gitu, kita belajar ke dia kayak gitu. Terus nanti akan dapat wawasan-wawasan lah, seenggaknya kegagalan-kegagalan dia tuh udah pernah dialami, di-share ke kita agar kita tidak gagal di hal yang sama kayak gitu. Nah, itu perlu banget untuk relasi yang kuat. Nah, nih, jadi sebagai seorang bisnis untuk bisa mencapai kesuksesan itu memang butuh banget effort pikiran, semua waktu sepertinya kayak tercurahkan, terus pikiran juga nggak pernah berhenti, jadi nggak bisa leyeh-leyeh gitu. Walaupun kita misalkan pergi kemana untuk liburan, tapi pikiran kita masih tetap akan ke arah situ gitu, memikirkan bisnis kita nanti gimana, ini penjualannya sudah gimana, terus profitnya seperti apa sekarang dan sebagainya gitu. Dan itu akan terus-terusan, tapi it's fun gitu, maksudnya ketika memang kita udah tersistem nantinya, mungkin ya cuma butuh waktu 3 tahun lah kita benar-benar jatuh bangun banting tulang gitu kan. Tapi nanti ke depan kita bisa benar-benar ongkang-angkung, bisa benar-benar menikmati apa yang telah kita perjuangkan gitu. Karena menjadi pebisnis itu kan lagi-lagi kita bisa menentukan profit kita berapa, income kita berapa, dan itu ya sesuai dengan apa yang teman-teman pengen
beli misalkan itu juga bisa disesuaikan gitu. Kalau teman-teman pengen beli apartemen, mobil, rumah dan segala macam untuk liburan luar negeri dan segalanya, ya itu bisa aja gitu. Ketika teman-teman pengen yang lebih, berarti teman-teman harus effort lebih untuk bisa meningkatkan income di bisnis teman-teman untuk bisa digunakan liburan kayak gitu atau segala macamnya. Tapi yang jelas kan itu hukum alam sih, ketika kita effort lebih, misalnya Oke. Nah, jadi sebenarnya tuh ada beberapa poin-poin yang sebenarnya apakah sudah punya ini gitu dalam diri teman-teman yang ingin menjadi pebisnis. Ketika teman-teman udah punya poin-poin ini, kalau nggak minimal 50% poin-poin ini, insya Allah teman-teman tuh udah siap untuk menjadi pebisnis. Nah, tinggal teman-teman mau nggak mengembangkannya, terus menambah belajar lagi untuk memenuhi poin-poin yang lainnya gitu, yang teman-teman belum punya. Nah, apa sih poin-poinnya gitu? Yang pertama, teman-teman harus punya apa ya, tahan banting lah, harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus mau kerja ikhlas juga. Karena di awal-awal, tahun-tahun awal pasti apa ya, income atau dari bisnis kita tuh bisa jadi tuh belum ada pemasukan gitu, pemasukan yang bisa kita nikmati. Dan itu malah justru menjadi bumerang juga ketika kita udah di awal-awal udah dapat income baru sedikit, tapi kita udah foya-foya, kita udah memanfaatkan itu untuk hiburan, untuk diri kita sendiri. Tapi sebenarnya tuh boleh apa ya, boleh untuk menikmati, tapi jangan sampai terlena. Kita harus putar uang itu lagi untuk menambah aset-aset dari bisnis kita, menambah pengembangan dalam bisnis kita, hingga akhirnya nanti cepet gitu. Perkembangan dari bisnisnya itu bisa cepet dan nanti bisa uh, bisa cepat terstabil gitu kan, bisa stabil dan akhirnya teman-teman bisa tinggal merasakan nanti beberapa tahun gitu. Jadi memang beberapa tahun awal itu memang jadi kerja ikhlas kita gitulah. Mau nggak mau kita harus makan yang seadanya, gini-gini gitu. Dan itu menjadi kunci untuk cepat scale up-nya dari bisnis kita. Nah, kerja keras, kerja cerdas, ini menjadi hal yang nggak pernah terlepas gitu dari sosok seorang pebisnis. Gimana kita harus memang tahan banting untuk action, tapi kita juga harus diimbangi dengan teori dan juga konsep yang jelas gitu, sehingga bisa efektif gitu. Nah, selain itu kita harus berani hadapi tantangan. Kita nggak bisa, apa ya, mengendalikan kendala-kendala yang itu sifatnya dari eksternal. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Dan itu bisa berupa tantangan-tantangan yang itu bisa jadi kayak, "What? Aku nggak mengira gitu akan ada ini," gitu. Dan itu tuh sekarang kayak seperti lagi booming lah, karena pandemi ini banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang tutup atau mungkin harus PHK banyak pegawai, dan itu tuh real gitu. Kita nggak ada yang tahu apa namanya, virus ini tuh kapan terjadi itu, dan nanti ke depannya juga akan ada seperti apa, bencana-bencana apa. Itu tuh menjadi suatu tantangan yang besar, tapi kita bisa untuk menghadapi itu ketika kita tuh mulai berani, ketika awal-awal kita mulai berani untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kecil-kecil gitu. Ketika kita nggak berani atau nggak pede dengan tantangan yang kecil aja, dan nanti ketika ada datang tantangan yang lebih besar, gimana kita bisa menghadapi gitu kan. Nah, dari tantangan-tantangan itu jangan sampai apa ya, disepelekan atau kita, ya lah cuma kayak gitu misalkan ya, cuma kayak gitu terus ya udahlah gitu kan. Ya nggak bisa. Ketika ada tantangan sedikit apapun, teman-teman harus harus benar-benar maksimal untuk mempelajari dan juga mencari solusi terbaik dari tantangan itu. Dan supaya nanti kita udah terbiasa gitu, akhirnya nanti ketika ada datang tantangan baru yang lebih besar, itu teman-teman udah siap dari segi mental dan juga dalamnya gitu kan. Yang kemudian teman-teman harus melakukan apa yang teman-teman suka, sesuai passion. Kalau misalkan teman-teman bertolak belakang dengan produk yang teman mau jual, itu biasanya akan menimbulkan rasa bosan-bosan yang lebih cepat. Nah, rasa bosan itu akan ngefek ketika teman-teman action gitu. Jadi cuma ala kadarnya atau apa. Tapi beda ketika teman-teman itu suka di bidang itu. Misalkan teman-teman ada yang suka di bidang fotografi. Ketika teman-teman mau membuka usaha jasa fotografi, ya pasti senang-senang aja gitu. Dan kita juga akan sangat bahagia gitu ketika ada hobi kita yang bisa menghasilkan uang kayak gitu kan. Nah, tapi apa ya, rasa
cinta pada bidang bisnis apa itu bisa kita pupuk sih selama perjalanan waktu. Tapi yang jelas teman-teman nggak sampai bertolak belakang 180 derajat lah kayak gitu. Itu masih bisa kita pupuk gitu. Nah, kemudian berani ambil resiko. Nah, jadi kayak banyak hal yang udah pernah saya alami bersama teman-teman itu banyak banget perkembangan dari produk kami, yang itu tuh benar-benar selalu ada risiko di situ. Kita nggak pernah berhenti untuk selalu mengembangkan dan juga diversifikasi produk kita gitu. Karena 1 tahun awal itu memang kita benar-benar sebenarnya produk mana yang benar-benar diminati dan juga minim resiko gitu. Dalam arti minim resiko tuh kita emang udah mencoba resiko itu sendiri, makanya kita bisa tahu resiko-resiko di di produk yang ini ketika kita jual itu apa, dan kita udah siap dengan solusinya gitu. Dan itu menjadikan riset kami untuk bisa menentukan produk icon gitu, produk unggulan kami gitu. Nah, dari resiko-resiko yang kecil kita memang harus hadapi itu. Nggak bisa kita dikomplain sama customer gitu, "Mbak, ini kok gini. Terus kita usah dibeli gitu, orang lucu kan. Ya nggak gitu, karena bisnis itu kita harus hadapi itu resiko sekecil apapun. Dikomplain ya kita harus balik dengan baik gitu. Kita harus edukasi dari apa yang bisa kita klarifikasi lah, tapi dengan bahasa yang baik tetap sopan. Karena dalam bisnis pembeli itu memang itu benar. Ketika kita menyalahkan customer gitu, itu nggak akan membuat pelanggan kita tuh banyak gitu, karena pasti mereka juga memilih penjual yang ramah, penjual yang bisa mengerti kebutuhan mereka dan mau menghargai mereka. Nah, itu menjadi penting ketika kita mencoba untuk menjaga customer kita. Nah, kita harus yang tadi saya bilang bahwa salah satu soft skill yang harus ada adalah percaya diri. Teman-teman harus percaya sama diri sendiri. Ketika teman-teman nggak bisa percaya diri, nggak bisa percaya sama diri sendiri, nggak bisa menjual dalam artian menunjukkan kelebihan teman-teman, ya gimana customer mau percaya sama teman-teman gitu, apalagi sama produk teman-teman gitu. Orang teman-teman sendiri nggak percaya diri sama teman-teman sendiri gitu kan, dalam diri sendiri gitu. Jadi percaya diri sendiri itu juga bisa menjadi alternatif mental yang nantinya tuh benar-benar bisa membuat kita tuh bisa ada di hati dan juga pikiran customer kita gitu. Ketika kita percaya diri dengan apa yang kita bawa, produk kita menunjukkan kelebihan-kelebihan produk kita, terus kita juga tunjukkan value atau nilai dari produk kita, terus kita juga tunjukkan diri kita gitu. Kita yang jujur, kita yang ramah kayak gitu tuh. Ketika kita berani untuk menunjukkan itu dan kita tunjukkan dan tampakkan itu pada customer, itu menjadi nilai plus dan itu menjadi kunci gitu loh, kunci untuk memegang para pelanggan gitu. Dan itu benar-benar kerasa banget ketika saya dan teman-teman itu terjun di bidang bisnis dan juga di retail sayuran dulu kan. Dan teman-teman harus tahu pelanggan yang notabene adalah ibu-ibu gitu kan, emang itu kan lumayan aktif kritis gitu kan, apalagi itu adalah hal yang bersinggungan setiap hari sama mereka, sayuran kalau saya kan. Nah, itu menjadi resiko dan juga tantangan yang luar biasa yang udah kita tahu gitu di awal ketika kita mau memulai untuk menjual retail sayuran. Tapi kita percaya diri dengan kami punya pelayanan seperti ini, kita sudah konsep pelayanan seperti ini, ketika ada kendala ini, kita akan punya solusi seperti ini, itu udah dikonsep di awal. Ketika ada kendala lain yang di luar dari yang sudah dikonsep pun, itu kita udah nggak takut lagi gitu loh, karena kita udah percaya diri, udah tahu resikonya, dan pengalaman-pengalaman yang udah ada sebelumnya itu ya bisa ditarik lagi untuk menjadi solusi gitu. Jadi ketika teman-teman mau memulai usaha, tolong teman-teman harus berani dulu, berani percaya diri sama komunikasi itu juga penting. Nah, mau berproses dan juga mau belajar. Ini menjadi 2 poin yang penting banget
ketika teman-teman mau bisnis teman-teman itu sustain, stabil, nggak mati atau dalam artian jangka panjang gitulah. Bisa menjadi bisnis tua, masa tua, atau mungkin juga bisnis keluarga nantinya. Jadi sampai sekarang pun saya udah bergelut 2 tahunan di bisnis, itu juga saya masih belajar. Saya masih tanya-tanya ke teman-teman yang udah besar, mentor lah, dalam artian saya punya mentor teman saya sendiri yang memang dia itu sudah sustain dan dia bisnisnya udah hampir tersistem gitu dan udah besar banget sih. Nah, saya masih belajar dan memang mentor yang harus kita cari itu memang orang-orang yang udah jauh di atas kita supaya kita punya pandangan dan juga punya pegangan gitu. Ketika kita punya kendala ini, kita tanya sudah ada punya solusi karena dia udah melakukan itu sebelumnya gitu. Dan belajar dan juga proses itu memang hal yang benar-benar selalu akan mengikuti orang yang ada dalam dunia bisnis. Nggak pernah lepas. Ketika kita udah malas belajar lah kayak gitu. Pasti ya, dalam perkembangan zaman, nanti apa ya, akan terasa ketika kita udah malas belajar, kita nggak mau terus improve apa ya, meningkatkan diri kita sendiri, khususnya juga untuk bisnis kita, itu akan mati dengan sendirinya, pasti itu pasti. Karena proses dan juga belajar itu menjadi hal yang bisa menyeimbangi supaya bisnis kita tuh tetap ada gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang mentor. Jadi perlu belajar sama orang-orang yang sudah pengalaman jauh di atas kita itu malah lebih bagus. Apalagi dia yang benar-benar sudah praktisi dan juga udah membuktikan bahwa dia dari nol sampai dia benar-benar sudah stabil dalam sistem bisnisnya, itu menjadi mentor yang perlu teman-teman punya gitu. Tapi mentor ini juga teman-teman boleh dari kalangan atau misalkan orang yang itu sama-sama punya chemistry gitu. Dalam artian chemistry bukan pacar aja ya, maksudnya chemistry di sini tuh bisa dosennya sendiri yang pernah kenal, pernah berhubungan, atau mungkin dari praktisi atau kenalan yang udah lama kayak gitu. Justru karena ketika kita udah punya mentor yang sama-sama punya chemistry, itu lebih enak karena beliau itu biasanya nggak memandang nggak profit oriented, mereka lebih ke bisnis oriented, dalam artian mereka itu benar-benar membantu itu untuk mengembangkan bisnismu kayak gitu. Tapi ketika dia yang profit oriented itu biasanya dia membantu karena ada maunya, biasanya karena bentuk persenan, saham atau segala macamnya. Dan ketika bisnis kita agak redup, biasanya tuh rawan untuk ditinggalkan oleh mentor. Nah, ketika kita harus memilih mentor, lebih baik yang pertama itu karena chemistry dulu. Ketika udah ada chemistry, kita udah kenal dekat, udah kayak keluarga. Nah, lihat dulu dia mumpuni nggak untuk menjadi mentor kita. Dia benar-benar ada nggak keahlian-keahlian yang memang setara dan kita butuhkan ketika membangun bisnis yang teman-teman jalani. Karena setiap produk itu juga pengalaman bisnis juga harusnya berbeda gitu. Makanya kalau bisa cari mentor yang chemistry dan juga relate sama bisnis teman-teman supaya nanti bisa solusinya juga bisa selaras gitu, nggak terlalu jauh beda. Nah, selain teman-teman harus menjadi konseptor yang baik, teman-teman harus menjadi orang yang berani untuk take action gitu. Ini menjadi poin yang nggak bisa ditinggalkan ketika teman-teman menjadi berbisnis. Lagi-lagi kenapa gitu? Ketika ada perkembangan baru, ada tren baru, itu rawan sekali bisnis kita akan Nah, ketika itu kita butuh menjadi seorang konseptor karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika udah disesuaikan, kita udah konsep kayak evaluasi yang kemarin seperti apa dan kita mau bikin produk kita seperti apa sesuai dengan ke zaman sekarang misalkan, ya kita harus langsung actionkan itu gitu. Dengan udah beriringan dengan konsep atau strategi yang ada, itu insya Allah menjadi bekal teman-teman tetap sustain gitu, tetap bisnisnya tetap jalan gitu. Walaupun dengan kondisi seperti apapun. Dan dua ini tuh nggak hanya dilakukan di depan, itu terus-terusan ada dalam keberjalanan, pasti ada evaluasi langsung kita konsep lagi strategi apa yang baru gitu, sistem apa yang baru yang bagus dan nanti di-actionkan lagi gitu. Jadi dua poin ini tuh selalu beriringan ketika kita ada di dunia bisnis gitu.
Oke. Nah, terus fokus. Nah, kenapa fokus gitu? Lagi-lagi kayak tadi, kegagalan saya yang saya alami di dalam jalanan bisnis ini tuh karena saya kurang fokus awal-awal. Terus saya mencoba untuk fokus, ternyata satu bidang aja tuh benar-benar diversifikasi produknya itu benar-benar banyak banget gitu. Cabang-cabang yang bisa saya kembangkan dari satu fokus hidroponik misalkan, itu saya ternyata bisa jual ini, bisa jual ini, bisa jual ini gitu. Dan itu banyak banget dan ketika itu saya fokus, itu ternyata juga enggak apa ya, enggak menutup saya untuk terus berkembang, enggak menutup, income itu juga cuma dari satu hal, itu enggak. Ternyata memang nanti akan kebuka pintu-pintu lain gitu. Jadi akhirnya, sekarang pun Studio Tani itu juga selain jualan, sayurnya juga, kita juga menjual instalasinya. Jadi siapa yang mau mencoba untuk menanam hidroponik di rumah, kayak gitu juga kita juga jual. Terus selain itu juga kita eduwisata, jadi siapa yang mau berkunjung ke Studio Tani juga kita buka gitu dengan fee yang ada gitu kan. Terus mereka bisa tanya-tanya secara jelas. Yang magang pun kita juga persilahkan kayak gitu. Karena kita memang masih milenial semua kebetulan pemilik dari owner dari Studio Tani, dan kita punya apa ya, salah satu prinsip atau visi untuk mengajak petani muda lain itu untuk terjun lagi gitu ke pertanian. Calon-calon, apa ya, petani keren lah kayak gitu. Dan kami harapnya itu dari pemuda-pemuda yang ada di Indonesia gitu. Makanya kita juga sangat open, terbuka untuk bisa sharing pengalaman dan juga, apa ya, ilmu kita di bidang pertanian. Saya matematika gitu, saya alumni matematika, kenapa kok arahnya ke pertanian gitu? Karena memang saya suka, pertama, karena saya suka pertanian, saya suka lihat ijo-ijo gitu kan. Kemudian, saya, waktu itu tertarik karena hidroponik gitu kan. Oh, hidroponik tanpa tanah, nggak kotor saya gitu kan. Dan itu bisa menjanjikan karena ternyata lumayan mahal harganya. Dan dia lebih free pesticide gitu kan. Wah, ini keren nih karena saya bisa branding di value health-nya gitu kan, kesehatannya. Sayur sehat gitu. Terus kemudian saya coba terjun, memang menyenangkan ketika kita sudah suka gitu kan di awal. Saya yang nggak tahu apa-apa, benar-benar belajar dari awal, dari nol, autodidak, dan cuma kayak nanya-nanya lah ke yang sudah pernah hidroponik gitu kan. Ada juga petani-petani yang lain kan, yang semuanya kemungkinan anak muda sih, kalau kalau enggak ya bapak-bapak itu yang umurnya masih di bawah 30 kayak gitu biasanya. Dan itu tuh enak aja gitu, karena mereka benar-benar juga sharing banget semua ilmunya, terus kita juga enak belajarnya, akhirnya dari nol, nggak tahu apa-apa, saya semakin tahu sedikit demi sedikit, terus tahu bisnisnya juga seperti apa, belajar dari nol, terus nanya-nanya lagi gitu-gitu, terus pokoknya evaluasi, nanya lagi, konsep, action lagi gitu. Dan akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi memang harus fokus sih, fokus juga di sini benar-benar, saya merasa waktu saya juga benar-benar terforsir di sini, terforsir dalam artian memang saya memang harus fokus gitu. Karena saya juga, ada resiko saya memilih untuk bisnis di sini, merantau lagi kan. Saya di Karanganyar, kebetulan Studio Tani ini ada di Karanganyar, di lereng Gunung Lawu, dan jauh dari rumah saya di Kebumen. Memang saya merantau, terus bisnis pertanian gitu lagi. Jadi memang orang tua juga awalnya ya, ya gitulah gitu kan. Karena memang awal-awal membangun bisnis dari nol kan nggak ada uangnya kan biasanya. Dan padahal harapan mereka tuh bisa langsung stabil gitu, keuangan, bisa bebas finance gitu kan. Setelah lulus kuliah gitu. Saya lulus kuliah tuh tahun 2019 kebetulan, Agustus kan. Dari situ langsung dapat banyak kendala, rintangan. Ini sedikit cerita ya tentang saya. Terus ada yang titik di mana saya tuh kayak merasa nggak direstuin juga gitu kan. Saya kayak harus pulang gitu ke rumah, nggak di sini lagi. Padahal ini bisnis sudah benar-benar berjalan dan tinggal moles-moles lagi gitu lah. Pengalaman-pengalaman udah ada, resiko ya udah pernah di-riset juga gitu, udah mengalaminya juga, kayak eman-eman gitu. Nah, tapi itu nggak memungkiri ketika kita memang terjun di dunia bisnis. Keluarga biasanya memang menjadi salah satu kendala, itu jujur. Dan saya merasakan itu dan, bersyukur sekali karena sampai detik ini, saya bisa meyakinkan beliau-beliau,
akhirnya saya dapat restu lagi, bahkan sekarang benar-benar sudah full. Saya juga mau buka cabang ya, buka bisnis baru lagi di Semarang, kebetulan juga di Semarang. Ini lagi riset-riset. Itu juga jualan sayur, lebih ke jualan sayur juga. Nah, itu juga kemarin sempat didiskusikan dengan keluarga, dan malah kebetulan alhamdulillahnya, bersyukurnya mereka ternyata sudah se-frame dan serestu gitu. Jadi ya enak gitu. Nah, teman-teman juga selain tadi soft skill dan juga poin-poin yang teman-teman harus punya, teman-teman juga harus punya restu dari keluarga juga. Karena itu menjadi penting untuk bisa menjaga fokus. Lagi-lagi fokus. Karena saya sempat tidak fokus karena permintaan keluarga saya untuk saya ikut PNS dan juga kerja di perusahaan apa kayak gitu. Dan itu mengganggu sekali sebenarnya, mengganggu fokus saya untuk bisa mengembangkan di sini dan bekerja di sini gitu kan. Ya lagi-lagi teman-teman juga nggak bisa menyalahkan orang tua, karena orang tua keluarga juga mengharapkan yang lebih gitu, teman-teman bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih, tapi teman-teman bisa membuat mereka percaya bahwa apa yang teman-teman lakukan nanti di bisnis teman-teman, itu akan menghasilkan, tapi memang butuh waktu kayak gitu. Nah, itu menjadi PR untuk meyakinkan beliau-beliau kayak gitu. Mungkin ini aja sih, ya teman-teman udah tahu konsepnya, udah tahu apa yang perlu teman-teman siapkan, ketika prinsip-prinsip tadi ada yang belum teman-teman punya, tumbuhkan gitu. Jangan sampai diem, aduh saya nggak bisa komunikasi nih, ya belajar gitu. Saya juga dulu tuh nggak berani untuk ngomong kayak gini sebenarnya, tapi karena belajar, akhirnya bisa. Dan semua komponen itu akan memang ada dan terus bertumbuh ketika memang teman-teman mau berproses gitu kan. Jadi teman-teman harus ready, itu harus siap ketika teman-teman harus menjadi pebisnis yang tangguh. Karena memang sekarang sepertinya zaman menuntut kita untuk berani untuk masuk ke dunia bisnis gitu kan. Ya, mungkin ini sih. Terus apa ya, yang perlu dipersiapkan sih banyak sih. Cuman saya nggak mau berbicara banyak sih. Yang penting teman-teman pertama itu harus punya poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan. Hal-hal itu menjadi dasar dan membentuk mental teman-teman untuk siap sedia dalam kondisi apapun mempertahankan bisnis teman-teman. Kalau apa yang perlu dipersiapkan ya banyak gitu kan. Ya ini mungkin bisa di screenshot karena keterbatasan waktu ya. Ini ada mungkin teman-teman harus butuh modal, mental bisnisnya juga harus terbentuk, planning-nya, master plan-nya juga harus terbentuk, dan itu biasanya sampai berapa tahun ke depan teman-teman harus tahu gitu. Teman-teman mau membawa bisnis teman-teman ke arah mana. Relasi tim, basic knowledge-nya juga harus punya gitu. Nah, poin-poin yang harus ada dalam bisnis itu ada marketing, social media management, admin, sama finance, dan juga produksi. Ini 4 poin yang harus ada dan harus dipahami. Basic knowledge, ilmu dasarnya lah, seenggaknya gitu, teman-teman harus tahu dari keempat komponen ini. Kemudian ini, penyebab kegagalan startup. Menurut CB Insight 2016, kemungkinan besar dari kegagalan startup itu adalah produknya itu teman-teman suka, teman-teman bisa membuat, tapi ternyata pasar itu nggak membutuhkan. Jadi teman-teman harus buat produk yang memang dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Itu menjaga banget untuk tetap stabil dan juga berjalan. Nah, keuangan juga terlalu banyak bakar uang. Teman-teman di depan harus se-efisien mungkin. Jangan sampai ketika ini belum terlalu dibutuhkan, terus kemudian dibeli aja di awal gitu. Karena itu membuat komponen biaya yang terlalu tinggi, nanti akhirnya membuat teman-teman bisa gagal gitu. Kemudian tim, nah tim di sini juga penting, teman-teman harus bentuk tim juga. Mungkin teman-teman tinggal dari teman sendiri atau misalkan keluarga gitu juga bisa, tapi yang terpenting adalah teman-teman harus chemistry dan sama-sama enakan, nggak yang saling iri atau saling dengki gitu. Terus kemudian di tim ini juga teman-teman harus punya visi dan misi yang sama-sama mau bekerja keras, sama-sama mau banting tulang, sama-sama mau berjuang gitu. Nah, kemudian di kompetisi memang ini nggak bisa kita kendalikan ya, tapi banyak hal yang malah kita bisa pelajari dari kompetitor kita, pesaing kita gitu. Nah, dari sini
bisa kita tarik untuk menjadi keunggulan dari produk kita. Jadi kelemahan-kelemahan mereka kita riset, kita dapetin, terus kita buat produk yang bisa menjadi solusi dari kelemahan kompetitor-kompetitor kita kayak gitu. Itu aja sih mungkin yang saya bisa sampaikan. Nanti ada bisa tanya jawab atau mungkin nanti ada yang mau nanya secara pribadi, monggo silakan. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Kak Isna buat materinya. Jadi mungkin nanti bakalan ada sesi tanya jawab di akhir ya Kak. Jadi mohon ditunggu kan di sesi akhir. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita yang kedua, ada Mas Triadeng. Halo. Mas Triawanda Tirta Aditya. Susah ya Mas namanya ya. Padahal semalam udah inget-inget tuh Mas. Gimana suaraku jelas? Udah cukup jelas Mas. Aman ya? Terlalu kenceng nggak ngomongnya? Enggak, cukup sih. Aman ya? Jelas. Oke, jadi mungkin langsung aja dari Mas Tri. Oke. Monggo waktu dan tempat. Udah kelihatan belum ya materiku ya? Lagi loading sih Mas. Belum kelihatan? Belum, masih loading. Atau saya yang problem? Kalau yang lain gimana? Kelihatan belum? Yang lain sudah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Belum. Tak coba reset koneksi dulu ya. Siap. Oke, udah kelihatan Mas. Sudah kelihatan? Udah. 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 Yang lain gimana? Yang lain? Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Peserta yang lain boleh dong ngomong dong. Apa udah kelihatan atau belum? Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Ya, Mas. selamat sore teman-teman semua. Saya perkenalan diri dulu. Sebelumnya nama saya Triawanda Tirta Aditya. Teman-teman bebas mau panggil saya apa. Nama saya emang agak susah ya. Agak panjang juga, agak ribet juga. Ya emang nama bawaan orang tua mau gimana lagi. Boleh panggil Tri, boleh. Panggil Wanda juga boleh. Panggil Tirta juga boleh, bebas ya. Oke, jadi saya kali ini akan sharing pengalaman pribadi saya. Intinya sih gimana saya dulu memulai usaha saya. Ya, usaha saya kurang lebih di bidang desain sama fotografi ya. Dulu sih saya mulainya dari mahasiswa. Jadi saya ketika kuliah di Semarang, nggak usah disebut universitas mana ya, di Semarang aja pokoknya. Bukan di Undip soalnya, jadi nggak bisa dibanggain. Intinya di Semarang, saya kuliah di Semarang tahun 2011, terus lulus tahun 2017. Nah, saya mulai usaha tahun 2016. 1 tahun sebelum lulus saya mulai usaha. Usahanya ya nanti akan kita bahas satu persatu. Ini kontak saya, teman-teman boleh save. Nanti kalau misalkan suatu saat ada pertanyaan, boleh langsung WA ke saya, bebas, ngobrol santai, diskusi boleh, ngeritik saya juga boleh. Jadi silahkan dicatat. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu. Apa yang saya ceritain ini bisa saja berbeda dengan apa yang diceritain
Mbak Isna tadi, atau bisa saja berbeda dengan yang diceritain oleh pebisnis lain. Tapi yang saya ceritakan ini adalah pengalaman pribadi. Jadi apa yang saya alami, apa yang memang saya lalui, ya itu yang saya ceritakan apa adanya. Bukan berarti yang saya ceritakan bisa sama, bisa beda dengan orang lain. Gitu ya. Oke, yang pertama saya akan jelasin dulu saya ini usaha di bidang apa sih. Jadi saya ini usaha di bidang desain dan fotografi. Untuk desain, saya desainnya macam-macam. Saya punya jasa desain macam-macam, mulai dari logo, mulai dari branding, desain-desain marketing lain, macam-macam lah ya. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh logo yang pernah saya buat, project dari pemerintah Kota Semarang. Jadi teman-teman silahkan bisa dilihat postingan ini di Instagram Pemkot Semarang ya. Kalau nggak percaya nanti saya dikira hoax ya, nyebar hoax. Wah, itu editan gitu. Enggak ya. Ini memang dari Pemkot Semarang. Waktu itu saya mewakili komunitas saya. Jadi project ini dikasih ke komunitas saya. Kebetulan yang menggarap desainnya saya sendiri. Akhirnya setelah melewati desain logo, beberapa logo, melalui ACC dari wali kota dan kepala dinas Kominfo Semarang, ini beliau, ya akhirnya desain itu di ACC dan dipakai sampai sekarang. Jadi desain ini adalah logo dari website Semarang 1 Data. Silakan teman-teman bisa cek websitenya juga. Jadi ini salah satu jasa desain saya, desain logo. Nah, ini desain yang selanjutnya. Jadi saya selain jualan desain logo, desain banner, poster, konten Instagram, konten branding, saya juga jualan yang namanya desain CV dan desain undangan nikah. Nah, kenapa? Mas kok banyak banget Mas? Ya namanya aja orang jualannya harus serba bisa. Memang harus mau belajar. Kalau nggak mau ketinggalan zaman. Ini salah satu desain, yang ini undangan desain nikah. Yang ini undangan, yang ini CV ya, desain kurikulum vitae. Kebanyakan sih yang pesan sih anak-anak muda, yang kalau yang ini pasti anak-anak muda yang umur mungkin sekitar 25 sampai 35. Terus yang ini kebanyakan sih anak-anak SMA ada, anak mahasiswa ada, yang sudah lulus juga ada, macam-macam lah yang pesen CV atau desain undangan seperti ini. Oke, kalau mungkin ada yang tanya, Mas desainnya pakai apa, buatnya pakai apa? Saya pakai aplikasi ya, pakai 2 aplikasi. Yang pertama saya pakai Adobe Photoshop, dan yang kedua saya pakai Adobe Illustrator. Ini ada di bawah sini ya, ada Photoshop ini, terus ada Illustrator. Saya intinya sih pakai 2 ini. Ada juga Corel Draw di sini, tapi saya jarang pakai. Ada juga Premiere Pro, tapi saya juga jarang pakai. Saya paling sering 2 desain ini, dua aplikasi desain ini. Oke, itu slide next. Nah, kalau yang tadi adalah jasa desain saya. Saya desain logo juga bisa, desain CV bisa, undangan nikah bisa, desain sosial media bisa, ya apa aja lah, insya Allah bisa. Kecuali mungkin desain yang agak rumit kayak UI UX untuk perusahaan startup. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu UI UX itu adalah, jadi kalau teman-teman buka Gojek nih, buka Gojek seperti ini. Nah, ini namanya desain, ini namanya desain UI UX. Intinya buat startup kebanyakannya. Itu saya belum bisa jujur. Untuk website juga saya belum bisa. Tapi desain-desain yang lain insya Allah saya bisa. Oke, terus next. Tadi saya udah bahas jasa desain saya di bidang grafis. Ini supaya teman-teman tahu gambarannya saya itu bergerak di bidang apa sih. Mungkin teman-teman nanti yang ada satu jalur dengan saya, kita bisa ngobrol santai, tanya jawab, diskusi bebas. Teman-teman yang nggak satu jalur juga boleh kepo, Mas itu modalnya berapa, Mas itu gimana jatuh bangunnya, silahkan nanti tanya pada saat sesi tanya jawab, tanya sebanyak-banyaknya.
Ini yang selanjutnya yaitu fotografi. Saya fokus di desain grafis dan fotografi. Yang fotografi saya juga ini motret fotografi produk. Fotografi produk, kebetulan produk yang difoto ini kaos juga saya yang produksi, desain saya juga yang produksi. Jadi saya punya rekan kerja, sebuah konveksi atau sebuah tempat untuk bikin kaos ya di Semarang. Saya juga bisa bikin jersey juga, bisa bikin merchandise lain juga. Kemudian kalau ini saya sih lebih suka jualan kaos. Kalau yang ini temanya tahun lalu itu soal sepeda ya. Sepeda, karena lagi ngetren sepeda, saya keluarin kaos sepeda. Lumayan, laku sekitar 80 pieces ya dalam 2 minggu. 80 pieces dalam 2 minggu pre-ordernya. Laku juga alhamdulillah ke mana-mana sampai keluar Jawa. Terus karena saya pada saat ini melihat desain sepeda ini akan laku ya kalau ditempatkan di kaos, karena trennya pada saat itu sedang sangat hype. Saya melihat peluang cuan atau peluang untung di situ, yang dimana kalau tidak dieksekusi kok kayaknya mubazir. Akhirnya saya bikin desain sepeda ini dan saya promosikan, saya jual, saya marketingkan, alhamdulillah bisa laku segitu. Kalau yang atas ini adalah desain kaos komunitas dari komunitas saya sendiri, yaitu komunitas BPAP. Lumayan juga pada saat ini laku sekitar 70 pieces dalam 2 minggu, pre-order juga. Ini juga yang motret saya pada saya, jadi proses produksi ini juga saya kira penting untuk saya abadikan ya gambarnya. Jadi saya ambil yang sudah jadi juga saya ambil. Ini juga proses produksinya. Selain kaos saya juga bisa bikin jersey. Next, nah ini juga masih berkutat soal fotografi. Ya, kedengaran ya suara saya? Masih jelas ya, Mas Fajar? Aman Mas, aman Mas. Aman ya? Aman. Masih jelas. Oke. Ini salah satu produk fotografi punya saya. Kira-kira saya mau pengen ngetes nih teman-teman peserta. Kira-kira ini foto saya nih. Ini foto orang Maijah ini saya yang motret gitu. Ini di sini ada keterangannya foto dan teks oleh Triawanda Tirta Aditya. Saya mau tanya nih ke peserta. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau foto saya ini tayang di Instagramnya Narasi TV punyanya Mata Najwa. Kira-kira saya profesinya sebagai apa sih? Ada yang tahu nggak? Jurnalis. Jurnalis? Yakin? Yakin nih jurnalis. Ada jawaban lain mungkin? Nggak apa-apa ya, santai aja kita sambil ngobrol. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kreatif. Apa? Tim kreatif. Tim kreatif. Hampir benar, hampir benar. Ayo, ada lagi. Mas Fajar. Oh, Mas Fajar jangan-jangan udah tahu ya? Jadi kalau teman-teman cek. Mas Fajarnya izin keluar, Mas. Oke. Jadi kalau teman-teman cek ini di Instagramnya Narasi TV ya, di sini ada salah satu karya saya. Saya memang bekerja sebagai wartawan. Ya. Tadi yang jawab jurnalis benar. Jadi wartawan khusus untuk fotografi, bukan untuk wartawan tulis. Cuman bukan berarti wartawan foto itu tidak menulis juga. Nah, yang ini adalah pekerjaan utama saya saat ini. Jadi fokus saya memang ke wartawan. Nah, untuk bisnis, saya menjalankannya di luar profesi saya sebagai wartawan. Salah satu kalau hasil karya saya ini memang saya kebetulan sedang kerjasama dengan Narasi TV. Saya waktu itu dikontak langsung sama timnya Mata Najwa Shihab. Saya ditelepon katanya sedang cari orang untuk bikin konten jurnalistik di Semarang. Nah, kebetulan alhamdulillah saya kejatuhan rezeki itu, akhirnya deal lah. Ini konten yang cukup menarik dari segi fotografi.
Karena apa? Karena konten ini punya makna banyak. Maijah, petani bakau terakhir. Jadi singkat cerita, Maijah ini adalah petani bakau terakhir di Demak, Jawa Tengah. Dia tinggal sendirian di tengah laut sama keluarganya. Jadi bayangkan di tengah laut yang dikelilingi mangrove, itu Maijah tinggal di situ. Silakan kalau lebih detailnya bisa cek aja langsung ya ke Narasi TV. Alhamdulillah atensinya juga luar biasa, ada 14.000 like. Oke, jadi ini pekerjaan utama saya. Selain di Narasi TV, saya juga kerja di kantor lain, namanya Ini Baru Indonesia. Silahkan teman-teman bisa cek websitenya Ini Baru ID. Situ juga ada banyak karya-karya saya. Nah, selain jurnalistik, saya juga bisnis fotografi yang lain. Ada banyak, sama kayak desain tadi, cabangnya ada banyak tuh. Ada apa namanya, desain tadi ada logo, ada macam-macam. Nah, fotografi ini juga cabangnya banyak juga. Kalau yang saya geluti, beberapanya saya sebut saja di sini ada fotografi produk, terus ada juga fotografi wedding, ya, ada juga sport fotografi. Jadi sekarang itu padahal masih corona, tapi sport fotografi ini lagi naik daun. Orang-orang gemar main sepak bola, terutama mereka yang usia 30 ke atas, mereka bikin klub bola. Akhirnya saya melihat peluang di situ, saya tawarkan jasa saya, ya alhamdulillah ya lumayan lah ya, bisa nambah-nambah. Terus yang terakhir saya juga punya jasa fotografi drone. Video drone juga bisa juga, tapi kebanyakan foto ya. Ini salah satu contoh drone perumahan di Semarang. Kliennya pada saat ini ya sebut saja salah satu perusahaan properti lah di Semarang. Kalau ini klien saya pada saat itu salah satu dia kayak restoran kecil gitu. Dia memang punya bisnis makanan seperti ini, dan dia minta difotokan produknya. Ini hanya salah satu sampel saja dari sekian ratus foto ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkap, nanti silahkan bisa dicek di Instagram saya. Oke, jadi itu dulu. Saya mau kenalin bisnis saya dulu tadi. Saya juga jelasin siapa saya, profesi saya apa, kurang lebih itu. Nah, sekarang saya pengen cerita seperti yang tadi saya bilang, saya pengen cerita langkah atau awal mula cerita saya dulu pertama kali jadi wirausahawan. Jadi tahun 2016 ya, 1 tahun sebelum saya lulus, saya mulai kira-kira apa ya, bisnis apa yang bisa nambah uang saku pada saat saya masih mahasiswa pada saat itu. Saya pikir-pikir, karena saya jurusan desain grafis, wah harusnya usaha saya itu yang berkaitan dengan desain grafis. Saya pikir seperti itu. Karena kalau saya cari di bidang lain, saya pikir, aduh, saya harus banyak belajar, saya harus ngulang dari awal lagi. Mending saya perdalam apa yang ada dan saya jadikan bisnis. Nah, waktu itu saya ngikutin langkah-langkah ini. Yang pertama ada 6 langkah ya. Yang pertama, teman-teman, ini sama kayak yang tadi disampaikan Mbak Isna, bahwa bisnis itu sebaiknya harus ada mentornya kalau teman-teman mau jadi pebisnis. Pertama, cari mentor. Mentor itu penting. Kenapa penting? Karena ketika misalkan kita punya bisnis ini, terus kita mengalami kesulitan atau kita galau, harus mengambil langkah A, langkah B, strategi bisnis A, B, C, D, kita bingung pilih yang mana, kita bisa tanyakan ke mentor kita. Ya, tanyakan ke mentor, konsultasikan ke mentor. Pak, menurut Bapak, misalkan saya punya problem ini, harusnya solusinya seperti apa? Keputusannya seperti apa? Itulah enaknya punya mentor. Cuman jangan juga semua yang dikatakan mentor ini ditelan mentah-mentah, jangan juga. Jadi teman-teman jangan merasa, wah kalau nggak ikutin apa kata mentor saya nggak enak, saya sungkan. Wah, nggak bisa gitu. Business is business, personal is personal. Beda cerita kalau teman-teman di kehidupan sosial. Nah, itu beda cerita. Karena kehidupan sosial dan kehidupan bisnis saya kira berbeda ya, cukup berbeda. Nah, mentor ini bisa dicari di dunia nyata dan di dunia maya.
ada dua tempat untuk cari mentor ini. Kalau saya punya dua-duanya. Di dunia nyata saya punya 2 mentor yang memang sudah lebih berpengalaman dari saya. Di dua maya juga. Terus kerjanya di sini, Pak? Gimana sekali. Saya di dunia maya juga punya mentor juga. Salah satunya misalkan mentor itu bisa dicari di lingkungan teman atau lingkungan kampus ya misalkan, yang memang contoh kayak Mbak Isna tadi bisa tuh dijadiin mentor kalau teman-teman yang mau belajar. Bisa tuh teman-teman belajar ke Mbak Isna misalkan mau belajar soal startup misalkan, bisnis startup. Nah, itu mentor yang memang lingkungan teman. Terus kalau cari di internet itu ada banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal ketik aja nih di handphone masing-masing, tinggal cari ya di YouTube atau di YouTube sih, saya biasanya di YouTube cari aja tips memulai bisnis anak muda. Nah, itu nanti keluar semua mentor-mentor yang teman-teman cari. Saya juga sering sampai detik ini juga masih sering belajar dari mereka-mereka yang ada di internet. Bisa juga datang ke seminar seperti sekarang ini, webinar, teman-teman juga bisa belajar dari mungkin Mbak Isna, dari saya, atau teman-teman lain yang sudah berhasil. Siapa tahu di webinar kali ini kan ada wirausahawan sukses yang ternyata menyusup gitu ya ke webinar ini, dia memantau. Kita kan nggak tahu. Oke, bisa datang ke seminar tadi juga bisa. Nah, dan yang terakhir, nggak boleh asal pilih. Nggak boleh, wah ini bisnis oke nih. Wah ini wirausahaan oke, aku pilih dia, nggak bisa gitu. Lihat dulu track recordnya, lihat dulu bisnisnya maju semaju apa, perkembangan bisnisnya semaju apa. Terus bagaimana dia menyampaikan itu real atau tidak, apa yang disampaikan itu real atau tidak. Kayak saya misalkan, wah ini Mas Tri ngapusi ini, nyatanya dia nggak buka jasa ini loh. Teman-teman silahkan buktikan sendiri, cek sendiri di Instagram saya, atau di Instagram Pemkot Semarang tadi, atau bahkan di Instagram Narasi TV, ya silakan dicek sendiri. Saya tidak menyebar hoax. Jadi teman-teman jangan asal pilih. Saya pun begitu, dengan memilih mentor juga nggak sembarangan. Oke, terima kasih dari ini Veves Talia. Saya nanti akan jawab pertanyaan ini. Oh, terima kasih, tadi banyak yang menjawab ternyata ya. Saya akan jawab pertanyaan ini nanti di sesi tanya jawab ya. Makasih, silakan nanti yang mau tanya boleh chat di chatting ya. Bebas tanya apa aja terkait bisnis saya, apapun yang bisa saya jawab ya. Oke, lanjut. Itu tadi jangan asal pilih. Itu step yang pertama. Step yang kedua, manfaatkan skill dan passion. Ini juga mirip dengan apa yang dikatakan Mbak Isna tadi. Kita bukan contek-mencontek ya, Mbak Isna. Kita nggak janjian kan sebelumnya, kita belum kenal sebelumnya. Mbak Isna masih hadir nggak ini? Masih. Oh, masih. Ya Mas. Se-frame nih, asik. Kita belum kenal loh. Tapi saya penasaran sama wajahnya Mbak Isna ini dari tadi gelap mati lampu atau gimana ya, saya pikir ya. Maaf, tadi salah teknis. Oh, gitu. Aku kira udah on, ternyata enggak. Baper. Oke. Boleh dong dilihatin ke teman-teman yang lain, siapa tahu banyak yang penasaran kan. Halo. Oh, ternyata di tempat saya masih gelap. Kayaknya koneksi saya yang jelek. Oke deh, saya lanjut deh. Ini sama dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Isna, manfaatkan skill dan passion. Memang tadi kan Mbak Isna ceritanya dia memang suka pertanian, suka yang hijau-hijau. Di mana dia mencintai itu, dia lakukan itu. Nah, saya pada saat memulai pertama kali bisnis, passion saya atau keahlian saya atau skill saya pada saat itu cuma satu, sejujurnya. Cuma satu. Apa itu? Ya, saya intinya pada 2016 itu pertama kali memulai bisnis, saya jualan ini. Ya, saya jualan ini. Apa ini? Ini ya bahasa gampangnya ini lukisan digital. Lukisan digital. Bisa dibilang itulah ya. Kalau di dunia manual
gambar manual lah. Ini bisa dibilang gambar manual tapi bikinnya di laptop, bikinnya pakai aplikasi yang tadi saya ceritain tadi. Jadi 2016 saya bikin jasa pembuatan lukisan ini. Ya, kalau yang kiri ini namanya vektor, kalau yang kanan ini namanya WPAP. Teman-teman yang mungkin tidak asing dengan ini boleh dong di chat, silakan yang nggak asing dengan ini di chat supaya siapa tahu ternyata satu perguruan kan. Nah Mas, pertanyaannya emang laku Mas jualan kayak gitu Mas? Alhamdulillah laku pada saat itu. Kenapa bisa laku? Karena bisa saya bilang gambar seperti ini tahun 2016 masih sangat jarang yang bisa buat. Masih sangat jarang, terutama di Semarang pada saat itu. Saya tinggal di Semarang, terutama di Semarang masih sangat jarang yang bisa buat gambar seperti ini. Saya masih mahasiswa pada saat buat gambar ini. Jarang, akhirnya kok saya share di status BBM pada saat itu, BlackBerry Messenger. Mungkin teman-teman BlackBerry itu kayak WhatsApp-nya sekarang, tapi sekarang udah bangkrut. Nah, dulu saya share di situ, share di Facebook. Dulu belum ada Instagram, belum ada TikTok. Saya share di Facebook, di status BBM, ternyata banyak yang minat. Jadi banyak yang mau dong dibikinin kayak gitu, saya harus bayar berapa, gini. Wah, dari situ saya melihat peluang. Wah, ini kayaknya cakep nih kalau dilanjutin nih, lumayan bisa nambah uang jajan gitu kan. Akhirnya saya buka bisnis ini. Pertama ya agak miris sih saya kalau saya bilang agak miris. Mirisnya gimana? Mirisnya gini. Dulu ini satu gambar gini dihargai cuma 30.000. Satu gambar gini, 30.000. 30.000. Bahkan ada teman saya yang sampai yang cukup nyeleneh, dia masa bilang gini, tolong ya buatin gambar kayak gitu buat mukaku. Oke, nanti bayarannya apa? Oh iya siap, gampang. Nanti saya jajanin rujak. Bilang kayak gitu ke saya. Waduh, lah kok malah dimanfaatkan teman sendiri saya pikir. Akhirnya ya saya karena pada saat itu masih terlalu polos ya saya beliin. Saya buatin gitu kan. Saya buatin gambarnya dan ternyata beneran dikasih rujak sama dia dan nggak dikasih uang. Mau gimana lagi ya udahlah nggak apa-apa untuk memperlebar market ya, kalau bahasa sekarang memperlebar konsumen gitu, memperlebar saya bisnis. Saya waktu itu rela-relain terus mulai dari 30.000 dari tahun ke tahun naik terus sampai sekarang saya sebut aja saya sih untuk satu gambar kayak gini saya patok 200.000. Kalau yang kanan ini 200.000, kalau yang kiri ini 150.000. Karena yang kanan ini lebih sulit prosesnya. Tuh. Itu step yang kedua, manfaatkan skill dan passion. Step yang ketiga, selanjutnya cari dan temukan market yang potensial. Nah, tadi kan saya jualan tadi tuh, saya punya skill desain grafis, bisa bikin kayak gitu. Terus saya jual ini harus kemana? Masa saya jual lukisan kayak gitu di pasar tradisional? Masa saya jualan di situ di masjid, tempat ibadah? Ya nggak akan laku kan? Nah, otomatis saya harus temukan market dalam artian pasar yang memang tertarik dengan skill saya itu. Pada saat itu sih saya caranya adalah dengan terus-menerus mempromosikan skill saya itu di sosmed. Di teman-teman saya, di kalangan mahasiswa, di kalangan keluarga, di kalangan relasi semuanya. Saya promosikan itu, ya kan. Alhamdulillah mulai dikenal pelan-pelan dari tahun ke tahun mulai dikenal dan terbentuklah market itu. Ternyata memang industri kreatif di bidang itu pada tahun itu memang sangat menjanjikan. Ya, jadi teman-teman harus menemukan ini. Caranya tadi manfaatkan saja siapa saja yang ada. Caranya gimana ini? Bisa pamer skill. Bukan sombong ya, bukan sombong. Beda pamer skill sama sombong. Sombong itu gini. Ini loh, aku punya HP Samsung, kamu orang jelata, kamu nggak punya. Itu sombong. Itu sombong. Jangan lakukan seperti itu, nggak boleh, dosa. Nah, tapi kalau pamer skill itu beda cerita. Ini kamu ketemu teman di kafe, bro, lihat bro, aku bisa bikin gambar kayak gini bro, keren ya. Oh ya bro, aku mau pesan buat ulang tahun saudaraku misalkan. Nah, itu namanya pamer skill sekaligus promosi.
Terus yang kedua, lakukan branding. Ya, branding ini intinya pencitraan, membentuk benak konsumen, membentuk benak pelanggan yang sudah memakai jasa teman-teman tuh pengen dipandang seperti apa oleh pelanggan teman-teman. Itu namanya branding. Branding ini lakuin saya pada saat itu ya, baik itu offline, online saya lakuin semua. Kalau ketemu teman ya saya bahasnya soal jasa saya, kalau di online juga saya bahasnya soal jasa saya. Terus yang ketiga, coba metode jemput bola. Jadi jemput bola itu bukan berarti main bola ya, main bola di lapangan sepak bola, Cristiano Ronaldo menjemput bola, bukan seperti itu. Jemput bola di sini maksudnya dalam dunia bisnis kita menawarkan langsung sekiranya ke konsumen yang mereka potensial untuk tertarik, potensial untuk merasa butuh jasa kita, butuh skill kita, butuh produk kita. Lakukan saja, promosiin aja, japri saja. Kalau saya langsung to the point. Tapi to the point-nya juga jangan langsung Mas beli yuk produk ini. Jangan langsung seperti itu. Basa-basi aja dulu, bertele-tele aja dulu ya, kayak orang Indonesia kan suka basa-basi kalau ngobrol. Basa-basi aja dulu. Mas, kemarin potong rambut di mana gitu. Oh, di sini loh. Kok potong rambutnya kok hasilnya kayaknya kurang kempling atau gimana gitu. Oh iya Mas, saya ini rambutnya ada masalah ini. Oh, ini saya punya produk untuk bikin rambut Mas makin klimis. Nah, itu namanya basa-basi. Itu jemput bola namanya. Nah, dan 3 ini lakukan dengan konsisten. Jadi lakukan terus-menerus. Setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, tapi jangan spam. Tahu ya spam ya? Spam itu jangan, kalau di Instagram spam itu ngepost 10, misalnya 100 postingan dalam 1 hari, itu namanya spam. Jadi terlalu berturut-turut. Lakukan dengan konsisten dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Next, manfaatkan sosmed untuk personal branding. Nah, tadi saya udah nyinggung sedikit soal branding. Branding itu kan intinya pencitraan ya. Nah, biasanya branding itu ada ada beberapa kategori. Ada personal branding, ada product branding, ada corporate branding, macam-macam. Ada government branding. Government branding itu untuk pemerintah. Corporate biasanya untuk BUMN misalkan. Oh, Telkom tuh citranya seperti apa sih di mata teman-teman? Oh, Pertamina seperti apa? Oh, ada juga produknya KFC itu seperti apa sih? Citranya itu namanya branding. Nah, untuk yang ini personal branding itu artinya citra teman-teman. Teman-teman kumpul 10 orang, ya kan? Ngobrol di situ. Teman-teman pergi pulang ke rumah. Nah, teman-teman yang 9 ini gosipin teman-teman yang bisnis, ya kan? Nah, 9 ini misalkan gosipnya gini, wah si Tri itu aktif ya sekarang ya, bisnisnya di bidang desain grafis ya, karyanya kreatif, karyanya gini. Itu namanya personal branding. Apa yang dikatakan bisnis Anda atau terhadap personalitas Anda, itu namanya personal branding. Itu penting, sangat penting kalau mau memulai suatu bisnis. Bagi saya itu penting ya, itu sangat penting. Karena awal mula saya dulu menciptakan profit ya, karena itu. Saya melakukan personal branding. Tapi kalau ada, terkadang personal branding itu nggak selalu positif di mata orang-orang. Ada juga teman saya yang ngatain, wah Tri itu orangnya sombong. Wah Tri itu orangnya kebanyakan nyeleneh, kebanyakan guyon. Wah Tri itu orangnya goblok. Ada juga yang bilang gitu. Ya saya bodoh amat ya, ikan hiu makan tomat. I love you so much ya, saya pikir orang-orang seperti itu akan terus ada, pasti akan ada. Orang-orang yang akan mencemooh gitu-gitu pasti ada. Ya udah biarin aja. Kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di diri kita, tidak usah didengarkan. Gitu. Itu personal branding. Nah, ini apa yang orang lain katakan dan apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda. Singkatnya, personal branding itu pencitraan. Singkatnya itu pencitraan. Pencitraan tuh banyak juga, ada pencitraan untuk bisnis, pencitraan untuk sosial, macam-macam. Cuman teman-teman jangan melakukan personal branding yang
Jangan melakukan personal branding yang punya konten jelek. Saya contohkan gini. Tahun lalu ada sebuah pengusaha yang di TikTok, di sosial media. Viralnya dia itu bukan karena prestasi, bukan karena produknya unik, bukan karena kreativitasnya. Tapi viralnya itu karena dihujat. Dia dihujat sama netizen. Kenapa dihujat? Bayangkan dia bikin konten seperti ini. Halo guys, saya lagi makan nih di sini. Ya, saya pakai handphone ini. Jadi teman-teman yang nggak makan di sini nggak boleh temenan sama saya. Nggak boleh temenan sama saya. Nggak boleh personal branding seperti itu. Saya melarang keras seperti itu. Saya mengutuk lah bisa dibilang. Bagi saya jujur, mohon maaf saya agak berkata kasar. Jujur menurut saya itu apa? Yang seperti itu personal branding sampah menurut saya. Walaupun ujung-ujungnya ternyata usut punya usut, dia yang pengen viral itu diaku. Saya melakukan itu demi usaha saya mencuat ke permukaan. Jadi ternyata dia tuh punya usaha, dibilang punya usaha jasa. Saya nggak usah sebutin usaha apa. Jadi punya usaha, jadi dia pengen bikin konten viral, dikenal banyak orang, usahanya laku. Wah. Saya cara seperti ini, cara kotor dan cara sampah menurut saya. Tapi kalau teman-teman ada yang setuju dengan cara seperti itu silahkan. Saya tidak bisa melarang gitu ya. Nah, saya ini ada contoh dua personal branding. Yang pertama dari teman-teman bisa lihat di sini Gibran Rakabuming. Saya tidak peduli dia dari partai apa, partai A, B, C, D saya tidak peduli juga. Yang saya lihat adalah personal brandingnya. Di sini jelas personal brandingnya Gibran ini sekali. Ini Gibran memang dari dulu memang dia pengusaha. Terus yang kedua Dr. Tirta. Nah, Dr. Tirta ini personal brandingnya sebetulnya bukan personal branding bisnis ya. Personal brandingnya lebih ke dia seorang nakes, seorang relawan COVID yang dia paham betul gimana caranya mengkampanyekan protokol kesehatan di kaum milenial. Nah, dia membranding dirinya, mencitrakan dirinya sebagai relawan itu tadi. Ternyata balik semua itu Dr. Tirta ini juga punya bisnis sepatu, bayangkan. Bisnis sepatu, dan kadang-kadang juga dia ini bisa dilihat di sini, dia juga kadang-kadang promosiin bisnis sepatunya dia di Instagramnya. Ini namanya personal branding. Tadi saya bilang personal branding di sosial media. Kenapa harus di sosial media? Karena sosial media ini survei Hotsuite tahun Januari 2020, yang tahun ini belum keluar ya, maaf ya. Tahun 2020 personal brandingnya dia, Januari 2020 nih pemakai sosial media 160 juta di Indonesia. Jadi sosial media memang banyak. Ini adalah tingkat sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nomor 1 ternyata YouTube, WhatsApp, Facebook. Itu. Nah, ini langkah selanjutnya, perluas networking. Jangan malu untuk memperlebar pergaulan ya. Harus mau bergaul dengan banyak orang dari yang bawah sampai yang atas. Misalkan join komunitas, join organisasi, jadi relawan, ikut seminar, ikut workshop, dan jangan cari musuh. Jangan cari perkara, pokoknya bisnis itu jangan cari perkara sama orang lah. Damai-damai aja, hidup damai-damai. Jangan cari perkara sama orang, jangan jelek-jelekin orang, jangan jelek-jelekin bisnis orang. Itu nggak akan barokah lah bisnisnya. Itu perlu. Dan terakhir, jangan pernah berhenti belajar dan selalu menambah pengetahuan. Gimana caranya belajar? Proses ini, belajar dan menambah pengetahuan ini pasti akan mengalami namanya kegagalan dan kesalahan. Itu pasti itu. Jadi jangan takut gagal, jangan takut salah. Oke, itu namanya proses. Setelah ini semua pasti ada hikmah yang teman-teman bisa ambil dalam bisnis teman-teman. Oke, saya kira itu karena saya lihat waktu saya udah habis. Sebenarnya ini ada video inspirasi
karena waktu udah habis, kita skip aja. Saya kira itu pengalaman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman monggo bisa follow Instagram saya, nanti akan saya follow back langsung ya. Akan saya follow back langsung Instagram saya. Instagram teman-teman. Yang mau WA monggo, diskusi monggo. Oke, monggo, itu aja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas buat materinya. Keren banget tuh materi dari Mas Tri ini. Apa ya sedikit cerita aja. Jadi memang dari beberapa dari narasumber kita hari ini memang sekarang ini punya apa ya, income gitu dari passion ya berarti ya Mas. Iya. Halo, apa suaraku ya Kemeresek Mas. jadi hobi kalau dibayar tuh emang enak ya Mas. Wah, gue. Oh sorry, aku yang Oke, aku mau langsung ke sesi tanya jawab aja. Mbak Isna masih hadir kan? Halo Kak Isna. Halo. Oke Mbak, aku udah sortir beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Langsung aja ya, tak bacain dari Kak Mia Dwi, dari Undip juga nih, dari adik tingkatnya ya Mbak. Oh, ya. Dari mau tanya Mbak Iis, sebenarnya sampai titik di mana kita harus pindah ke produk lain di saat kita ngerasa produk kita tuh gagal, gimana ini Mbak jelasinnya? Jadi kalau kita ngerasa produk ini udah nggak bisa diterusin gitu loh Mbak. Mungkin dari Mbak Iis punya masukan. Halo. Oh, ya. Oke, langsung saya jawab aja ya. Tadi pertanyaannya adalah, sampai titik di mana kita harus pindah ke produk lain? Kayak dirasa itu udah gagal gitu ya. Sebenarnya aja sih, kalau udah nggak dibutuhin sama masyarakat ya udah pindah aja ke produk lain yang memang ini adalah dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika itu masih dibutuhkan, tapi mungkin skala income kita kecil, itu mungkin ada salahnya di kita gitu. Kita aja yang kurang keluar untuk nyari customer gitu, kita kurang effort untuk nyari konsumen gitu aja sih. Tapi yang jelas sebenarnya semua produk itu pasti kita juga idenya dari apa yang kita butuhkan. Harusnya awalnya itu. Ketika memang kita butuh, ya kemungkinan besar masyarakat lain juga butuh gitu. Apalagi terutama bahan pokok gitu kan. Nah, ketika memang ada kita yang udah sebenarnya nggak dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan handphone yang hanya kayak dulu yang nggak berwarna kayak gitu. Nah, sekarang perkembangan zaman itu udah 4G, 5G, bahkan yang gede-gede gitu kan. Itu ketinggalan, ya itu udah nggak dibutuhkan. Mungkin dibutuhkan, tapi kecil banget untuk kayak beberapa pasar yang mereka tuh dibutuhkan gitu kan. Dan itu kemungkinan untuk nggak kecil gitu, dan itu menguntungkan teman-teman untuk lebih. Simpelnya seperti itulah contohnya kayak gitu. Jadi ketika memang sudah sangat tidak dibutuhkan, ya udah kita toleran atau bahkan kita ubah haluan, itu bisa aja gitu. Dan kita ngerasa produknya gagal. Oke, kayak gitu sih ya kalau kita gagal gitu ya. Terus gagal itu yang dimaksud di sini adalah ya bisa saja teman-teman itu merasa gagal. Produk teman-teman nggak kembali, nggak laku. Tapi menurut orang lain itu ketika teman-teman bertanya pada pengalaman di bidang bisnis yang khususnya juga selaras dengan produk teman-teman, itu justru mungkin aja ada solusi-solusi yang yang teman-teman tuh
wow, iya ternyata bisa ya kayak gitu. Ketika di action kan untuk bisa jadi malah perlu proses ketika kita mau belajar gitu sih. Sebenarnya nggak ada produk yang gagal. Jadi mentor itu perlu nggak? Ya seperti tadi saya bilang sama Mas ini juga bilang bahwa memang mentor itu perlu. Entah itu memang mentor secara resmi gitu ya. Oke Pak, saya butuh mentor, silakan itu saya berizin untuk bisa. Tapi mentor itu juga nggak terbatas. Kita harus intinya yang saya tangkap secara garis besar sih, kita harus tetap berinovasi gitu ya sama produk kita. Terus kita harus tetap butuh tempat sharing ataupun mentor. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak Is, gimana sih cara dari Kak Vera Safira. Kak Is, cara konsisten dengan bisnis itu gimana ya Kak? Karena saya sudah beberapa kali coba bisnis dalam bidang makanan, selalu saja ujung-ujungnya, aduh, monggo Kak Is. Sebenarnya pertanyaannya agak panjang ya. Fajar singkat banget ya. Oke. Aku udah ada pertanyaan tadi dari dikirim sama panitia. Jadi dikira untuk yang lain juga. Konsisten itu memang bisa menjadi hal yang perlu effort lebih banget dari diri kita gitu kan. Konsisten itu tuh gampang-gampang enggak gitu ya. Ketika kita punya prinsip, punya visi, baik itu visi produk kita maupun visi pribadi kita, ketika fokus dalam bisnis ini, kita mau apain aja, kita mau ngapain, kita mimpi apa, tulis aja. Kalau menurutku supaya jelas dan itu jadi fokus kita ketika kita mau merekrut semangatnya kayak gitu. Jadi pertama kita punya prinsip ini menjadi perbedaan ketika kita tiba-tiba ada kendala atau tantangan yang luar biasa berat dan kita butuh mental semangat awal kita kembali gitu loh, karena biasanya dalam kurun waktu tertentu akan meredup gitu kan. Jika kita memang mencintai bisnis ada sih, karena ya kita udah have fun gitu dengan kerja keras dan juga bisnis itu harus gimana ya itu menjadi keenakan apa gitu ya, gitu lah ininya. Dan konsisten tadi itu teman-teman harus punya visi sama misi jelas, tujuan goalsnya apa, terus nanti untuk mencapai itu apa aja. Misalkan terus bulan ini target penjualan sekian dengan cara apa, promosi gitu itu terus apa gitu. Jadi ada tujuan dan ada cara untuk menyelesaikannya. Ketika teman-teman itu kemungkinan besar untuk teman-teman semangatnya itu kendor itu enggak, karena teman-teman udah punya tujuan nih. Ketika udah sukses nanti teman-teman mau beli ini itu menjadi semangat lagi gitu. Terus kalau makanan yang saat ini sedang sangat teruji gitu kan, tapi teman-teman bisa ketika teman-teman punya kreativitas bisa dibalas mungkin dalam bentuk kerjasama yang kita perbaharui dengan adanya atau misalkan untuk pelayanan delivery kayak gitu. Itu kan menjadi jawaban-jawaban di kala pandemi kayak gini kan. Itu udah nggak bukan rahasia lagi gitu loh. Dan untuk pertanyaan berikutnya tuh tadi cara untuk tetap fokus dan tetap konsisten dengan pengembangan bisnis kita bagaimana? Ya tadi sih ketika memang teman-teman udah membuat rencana, tapi ada kendala. Tapi teman-teman harus mengkonsep ulang gitu. Memang teman-teman nggak bisa berhenti begitu aja dengan stok di sini.
saya harus jalani ini, ya enggak, harus ada perubahan zaman itu dan juga kondisi ya harus disesuaikan lagi. Konsep-konsep tadi misinya diubah lagi gitu loh. Diperbaharui terus nanti hingga goals-nya, visinya tetap sama dan itu bisa tercapai gitu. Gitu sih menurut saya untuk bisa jaga konsisten dan fokus. Harus punya tujuan sama cita-cita yang secara rinci sih. Langsung aja Mas Tri, halo. Halo. Gimana Mas Ujar? Dari VV Mas. Oke. Mas Tri dalam bisnis yang sekarang diambil, gimana sih mengambil keuntungan dan kerugian dalam ada Mas Tri dalam bisnis yang sekarang diambil, bagaimana dengan keuntungan dan kerugian di dalam bisnis yang diambil? Apakah dalam situasi COVID ini tetap stabil atau menurun? Jelas pasti menurun. Semua lini bisnis, hampir semua lini bisnis, kalau saya boleh ngomong sepengetahuan saya, pada saat corona ini hampir semua menurun ya, hampir semua menurun. Tidak terkecuali industri kreatif, hampir semua saya bilang. Tapi mungkin ada juga yang tidak menurun, misalkan industri telekomunikasi, webinar ini kan industri telekomunikasi. Jadi dia justru ada COVID karena banyak orang WFH, webinarnya ambil untung banyak, Google Meet, macam-macam. Tapi ada juga industri yang tidak kena. Nah, itu yang pertanyaan, jawaban menurun atau tidaknya jelas menurun. Tapi ya alhamdulillah tidak terlalu drastis menurunnya. Tetap ada klien datang 1-2 dalam 1 bulan, lumayan lah ya. Terus gimana ambil keuntungan dan kerugian dalam bisnis yang diambil? Saya jujur prinsipnya lihat kompetitor. Jadi saya survei ke kompetitor saya. Oh, tetangga saya ini juga sama. Dia jualan desain grafis dan fotografi. Maka saya akan nyamar di situ. Saya akan nyamar sebagai pelanggannya dia. Saya akan tanya, bro, press list untuk foto ini dong. Bro, jasa desain untuk foto ini dong. Saya tanya sebagai saya pembeli, ya wajar kan. Saya misalnya pura-pura sebagai pembeli. Padahal saya pada saat itu sedang survei. Jadi survei kompetitor. Oh ternyata nih kompetitor saya yang bisnisnya sudah berjalan misalkan sekian tahun, dia mematok harga segini. Kan otomatis itu jadi acuan saya. Tapi tidak hanya satu kompetitor yang saya survei, tapi beberapa kompetitor yang saya survei yang usahanya mirip dengan saya. Saya survei itu, saya petakan, ya kan, harga-harganya. Barulah dari harga semua itu saya ambil yang paling cocok untuk diri saya. Kalau saya caranya untuk ambil keuntungan dan kerugian modelnya seperti itu aja. Kalau bicara soal modal, ya minimal teman-teman memperhitungkan, kalau saya ya memperhitungkan biaya listrik, biaya internet, terus alat, kamera, dan lain-lain. Itu kalau saya cara mengambil keuntungan sama kerugian seperti itu. Oke, pertanyaan kedua Mas. Dari Syarif di Universitas Jember. Syarat-syarat tertentu yang harus ada dalam brand maupun foto produk agar dapat menarik customer atau pembeli. Oke. Syarat-syarat tertentu yang harus ada dalam brand atau foto produk. Mungkin ini maksudnya gimana caranya supaya foto produk itu kelihatan menarik, mungkin gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya dengarkan dulu kemauan klien. Dengarkan dulu kemauan orang yang pakai jasa saya. Tanya dulu, Bapak Ibu mohon maaf, produk nasi goreng Bapak Ibu ini mau dipandang seperti apa? Mau dicitrakan seperti apa? Kalau Bapak Ibu nasi gorengnya ini khas dengan rasa pedas, ya kan? Berarti foto produknya harus mengunsur unsur-unsur yang punya sifat pedas. Contoh, cabai,
ya, terus dan yang lain-lain. Pedas di sini pedas makanan, bukan pedas omongan tetangga loh ya. Beda, itu beda cerita. Ini pedas di sini pedas cabai. Nah, itu contoh gimana foto produk bisa menarik. Ada konsep yang memang sudah disiapkan dengan sama klien kita. Juga kita menawarkan, oh Bapak Ibu, produk Aqua Bapak Ibu ini segar. Gimana kalau kita foto di pegunungan misalnya? Itu. Ini contohnya. Terus pertanyaan kedua, apakah sebuah brand harus berfilosofi dan bisakah brand digunakan untuk beberapa produk yang berbeda jenis? Berfilosofi kalau bisa iya. Kalau bisa harus berfilosofi. Contoh saya sebutkan logonya Amazon.com. Tahu nggak? Amazon tahu nggak? Amazon.com situs marketplace terbesar di dunia. Ya. Dia punya filosofinya dari mulai warnanya, dari mulai tulisannya sampai ada lambang melengkungnya itu filosofinya tersenyum. Itu ada filosofinya. Jadi kalau bisa sih ada filosofinya. Logo McD itu juga ada filosofinya. Logo Jiko, donat Jiko ada juga itu filosofinya. Kenapa Jiko itu pakai lambang burung merak? Itu filosofinya. Terus apa tadi yang kedua? Oh itu udah ya? Oh ini, bisakah satu brand digunakan untuk beberapa produk yang berbeda jenis? Bisa. Jenisnya dulu maksudnya. Bisa, misalkan kayak saja Popme ya, Popme. Popme itu kan brandnya satu, Popme. Tapi kan varian ada banyak. Ada rasa ini, terus kayak odol ya, gigi. Pepsodent ada yang whitening ini lah macam-macam. Nah itu satu brand itu beberapa jenis. Itu sih jawabannya. Oke, makasih Mas. Jadi karena kita udah di sesi akhir acara, mungkin aku langsung kasih kesempatan buat Kak Is dulu buat memberikan pesannya pada teman-teman peserta biar makin semangat buat berwirausaha kayak gitu. Monggo. Kak Isna. Mic-nya belum hidup. Oke. Pesan ya khususnya untuk millennials, ya kaum millennials, kita kaum pemuda yang punya sinergi yang luar biasa, maka gunakan itu untuk hal yang menunjukkan dan juga kesuksesan kita khususnya. Please tolong jaga bahwa teman-teman harus berani untuk kerja keras, cerdas, dan juga kerja keras. Teman-teman pegang ini, dan juga teman-teman punya visi dan juga cita-cita yang jelas, semua teman-teman akan menjadi semangat. Oke, thank you Kak Isna. Buat Mas Tri, silakan buat memberikan pesan-pesannya. Oke, teman-teman ikut seluruh peserta di sini yang ikut webinar kali ini pasti pengen nambah ilmu ya, wirausaha. Teman-teman sudah melakukan langkah yang tepat. Tinggal teman-teman cari ide bisnis yang sesuai dengan passion teman-teman dan tinggal beraksi. Saya punya satu closing statement. Mohon maaf saya beragama Islam, saya belum bilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang bermanfaat. Itu dari saya. Oke, thank you. Makasih banyak Mas Tri dan juga Mbak Kak Isna. Sedikit kesimpulan dari saya untuk webinar hari ini. Karena pandemi seperti ini kita harus bisa survive. Walaupun banyak yang berubah, tapi kita harus bisa memanfaatkan perubahan. Karena pandemi ini
kita sebagai anak muda atau generasi milenial, khususnya para peserta yang juga tertarik dalam dunia wirausaha, kita harus terus mau belajar. Dan menjadi catatan yang penting buat hari ini bahwa konsep dan action menjadi hal yang selalu berhubungan. Tak lupa juga kita harus terus sharing dan juga mencari mentor untuk membimbing kita ataupun memberikan saran pada kita. Jadi sedikit cerita, mungkin di awal tahun 2018 aku juga merasa kalau aku butuh seorang mentor. Delalah waktunya ketemu itu semakin buat aku pribadi semangat dan juga teman-teman di Islam. Jadi buat para peserta yang membutuhkan mentor bisa langsung ke para narasumber kita ini ataupun bisa masuk ke dalam wadah di USM yang tergabung dalam Islam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak Mas Tri dan juga Kak Kusma. Ini sangat bermanfaat. Sukses. Dan semoga para peserta juga. Amin. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC kita, Kak Nur. Halo Kak Nur. Belum masuk suaranya. Halo Kak Nur. Udah masuk? Belum. Jauh. Udah masuk? Oke, terima kasih Mas. Baik, kembali kepada saya lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fajar atas partisipasinya dalam acara ini. Selanjutnya, saya akan mengumumkan 3 pemenang terbaik, komentar terbaik selama perjalanannya acara ini. Oke, yang pertama Nia Dwi dari Undip, yang kedua Syarif dari Universitas Jember, dan yang ketiga Abdul Muhrizal dari Universitas Ihsan Gorontalo. Oke. Bagi pemenang terima kasih dan selamat. Yang 3 pemenang tadi bisa langsung menghubungi panitia. Gak usah pendek. Oke, yang pemenang tadi bisa langsung mengabari panitianya di grup peserta webinar ya. Oke. Langsung ya. Itu tadi adalah pemaparan atau sharing cerita. Oke, itu tadi adalah pemaparan atau sharing cerita mengenai memulai usaha dari para pembicara, yaitu Mbak Isna dan juga Mas Tri. Terima kasih sebelumnya. Untuk moderator yang telah membantu dalam pemimpin webinar ini, Mas Fajar, terima kasih. Teman-teman, terima kasih juga sudah hadir di webinar kewirausahaan dengan tema Star Experience Be Great Entrepreneur. Lalu diharapkan kita semua bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari webinar kewirausahaan ini. Sekian webinar kali ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita foto-foto dulu ya. Untuk bagi peserta, silahkan kameranya dinyalakan. Kita akan foto-foto. Kalau yang mau eksis juga silahkan. Mau cantik, mau ganteng, silahkan ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Kita mulai ya. Oke, bergaya, mari. Kita hitung.
1, 2, 3. Oke, yang slide kedua, kameranya silakan dinyalakan. Oke. Hah? Putar kenapa? Oke, slide kedua. Siap ya? 3, 2, 1. Oke, selanjutnya yang slide ketiga. Kameranya siap-siap. Oke, 1. Sebentar. Oke, yang slide ketiga. 1, 2, dan 3. Cheese. Udah? Sampai slide ketiga doang. Oke. Udah semua ya? Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, yang mau keluar, ya udah kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.